Caranya gimana kalau metik itu? Nah ini mas, seperti ini ya. Ini tidak boleh di. Jadi pemilihan untuk menyambung itu maksudnya kopi yang sudah ditanam misalnya. Tingginya itu harus tunggu yang seperti apa tingginya atau usia berapa itu? Nah begini mas. Nah dalam menancapkan entres yang atas sama yang bawah ini, kita harus benar-benar memperhatikan mas. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panen kopi nih mas. Iya ini mas. Kopinya lebat ya mas ya. Alhamdulillah mas, tahun sekarang ini seluruh kopi memang berbuah lebat mas. Wow, buahnya ini satu pohon banyak sekali nih teman-teman. Oh ya, ini sendirian nih mas? Enggak mas, berdua sama emak itu di situ metiknya. Oh, banyak online lah mas? Iya. Oh, Ini penyanyi picong ngolong picong. lebek ya? Iya, kan anak kan bulan. Nah iya, Hari di kacangnya kampung saya ada itu. jeraju buan dia. Iya. Jera aja cowok yang kedua. Ini lah. Ini kira-kira kalau satu pohon seperti ini dapat berapa kilo ini mas? Ya nggak tentu juga sih mas. Ya tergantung besar kecilnya pohon kopi itu mas. Oh, Jadi nggak bisa dipastikan satu pohon dapat sekian, nggak bisa mas. Dan juga tergantung lebat enggaknya buah itu mas. Karena ini masih kecil ya. Ini baru umur 3 tahunan. Jadi kalau ukuran segini ini kurang lebih dapat 2 kiloan mas. Oh, kecil seperti ini ya? Iya. Jadi dapat 2 kilo ini lumayan lebat lah. Iya, ini lebat ya mas ya? Ya lebat ini mas. Ini sudah dapat berapa karung ini mas? Ya alhamdulillah mas. Mulai dari tadi ini ada 9 karungan ini. Oh, jadi semua dapat berapa karung? Ini metiknya dari kapan ya? Dari kemarin mas. Kemarin sore sih setelah duhur itu mulai metik ya. Kemarin dapat 5, jadi total sudah dapat 14 mas. Oh, sudah 14 karung ya mas? Ya alhamdulillah mas. Sekarang itu memang kopi itu lebat. Kalau rezeki itu nggak bisa diprediksi ya. Ya itu. Ya benar-benar nggak nyangka mas. Ini lahannya cuma sedikit ya. Jadi dapat. Oh ini nggak segini. Ini nggak sampai atas. Enggak, cuman ini sampai itu atas itu sedikit ini mas. Jadi memanfaatin ya ladang yang sedikit daripada nganggur mas. Apalagi di ladang bebatuan seperti ini. Iya, ini tanah miring ya. Iya ini kalau musim kemarau kan kering mas. Jadi yang bisa kita manfaatin selain kayu sengon ini ya pohon kopi, cocoknya di daerah-daerah tropis seperti ini ya kopi mas. Oh, bukannya itu apa namanya nggak bisa subur kalau banyak pohon-pohon seperti ini mas? Oh memang sangat dianjurkan kalau kita menanam kopi. Kopi. Ya, itu harus ada pohon pendampingnya mas. Ya paling cocok pohon pendamping itu
yang Sengon juga Lamtoro itu bagus mas. Karena apa ya, lembaran dari daun-daun tersebut itu kecil-kecil sehingga matahari masih bisa masuk, masih bisa ke permukaan daun kopi ini mas, ke batang kopi. Jadi tidak mempengaruhi pertumbuhan kopi mas. Oh, beda dari tanaman lain ya kalau kopi ya. Iya, memang sangat dianjurkan dikasih pohon pendamping mas. Jadi kalau musim kemarau walaupun panasnya terik, jadi masih terlindungi oleh pohon-pohon pendampingnya itu mas. Itu memang tujuannya gitu. Ini luasnya berapa? Ada setengah hektar nih mas? Nggak ada ini mas, ini cuma bumi berapa? Adalah 200 persegi nih mas. 200 meter persegi. Kondisi miring seperti ini ya mas? Iya, ini cuma bebatuan lagi ya. cuma manfaatin dari ya Oh. tanam Sengon di bawahnya ini dimanfaatin ditanamin kopi gitu mas. Oh, kalau yang seperti ini sudah dipanen nih ya, sudah dipetik ya. Iya, ini sudah bersih ini mas. Ini kan sudah tahap kedua ini mas. Oh, panennya. bertahap kalau kopi. Iya mas, jadi kalau Bukan satu kali panennya itu. enggak, kita ambil yang merah-merah aja dulu. Hah? Yang hijau itu kita diemin, kita tunggu. Setelah sekitaran 2 minggu, biasanya itu akan memerah juga buahnya, lalu kita panen kembali mas. Ya. Perkiraan itu 2 minggu sekali lah kayak gitu. Iya, itu buah yang hijau itu sudah mulai menyusul Merah ya? matang mas. Oh. Ya, itu memang ada tujuan tersendiri mas. Kalau panen kopi posisi hijau itu akan beresiko mas. Nanti ruasnya itu akan mengelupas seperti ini mas. Kalau kita panen sudah posisi matang ya, jadi ini ruasnya ini akan tetap utuh. Kalau ini sampai mengelupas mas, nanti beresiko tidak berbuah di tahun berikutnya mas. Jadi bukan sembarangan metik, ada caranya juga mas? Iya, memang harus. Caranya gimana kalau metik itu mas? Nah ini mas, seperti ini ya. Ini tidak boleh ditarik ke belakang Ke mas. atas? Ke belakang ke arah sana. Harus ke depan ke sini. Nah gini. Oh. Agar ini tidak mengelupas gini mas. Kalau ditarik ke belakang ini mengelupas. Nah ini ke belakang. Itu berpotensi, kalau mengelupas seperti itu, berpotensi tidak berbuah lagi? Iya nantinya mas. Jadi Rusak ya? rusak. Oh, Gitu. sampai sedetail itu ya? Ya itu kata nenek moyang saya sih mas. Kalau panen kopi harus memang benar sih mas. Jadi kalau kita tarik ke depan gini, nah dan buahnya ini sudah matang, itu di samping petikannya itu mudah ya. Jadi tidak beresiko mengelupas ini mas. Nah, kita tarik ke depan dulu. Nah, enak manennya. Oh ini sudah merah-merah semua ini ya? Iya memang kita tunggu sampai buahnya memerah mas kalau panen kopi. Oh enggak juga sih mas. Karena ini kopi sambung ya mas. Jadi Iya. kalau kopi yang akan kita sambung itu, jadi bibitnya itu bebas sih mas. Memang jenis-jenis kopi itu banyak ya. Ada robusta, ada kopi nangka, terus kopi arabica, dan ya ini kopi lokal biasa sih mas. Cuman saya sambung agar menghasilkan buah besar dan lebat seperti ini. Beda memang ya kalau sambungannya mas? Beda mas, kalau kopi tidak disambung itu memang berbuah, tapi cenderung buahnya itu lebih kecil mas, seperti ini mas. Oh, iya iya. Jadi kalau disambung itu buahnya itu besar-besar dan biasanya itu lebih lebat daripada kopi tidak disambung mas. Jadi penentunya kopi itu kalau kopi sambung ya,
Itu adalah entresnya, Mas. Entres itu adalah rantingnya seperti ini lah. Ini yang akan kita sambung terhadap pohon yang pertama kita tanam, Mas. Oh, entres itu seperti ini. Nah, ini entres yang bagus, Mas. Ini bisa kita potong, lalu kita jadikan sambungan terhadap kopi yang kita tanam pertama, Mas. Pohon tunggalnya. Jadi contohnya seperti ini, Mas. Nah, ini dulu sebelum disambung, ya ini kopi biasa lah. Oh, ini. Ini, Mas. Jadi setelah saya sambung, ya ini kopi sambungnya ini, Mas. Ini yang sudah menghasilkan buah, ya yang sudah bercabang ya. Sudah lebat seperti ini. Jadi ini kopi sambungnya, Mas. Dan entres itu nggak asal ambil, Mas. Nanti salah ambil, ini kan bagus ini, Mas. Nah ini, yang bawah ini. Ini tidak dianjurkan untuk disambung, Mas. Karena kalau ini disambung, nanti sama aja seperti pohon yang pertama, Mas. Ini nggak jadi kopi sambung. Ini jadinya bukan kopi sambung. Bukan. Ya ini harusnya dibuang seperti ini, Mas. Nah ini memang nggak boleh dipelihara ya. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan kopi yang ada di atas, Mas. Jadi kalau ini sampai subur dibiarkan, nanti kopi sambung yang atas ini tidak bisa menghasilkan maksimal ya. Menghasilkan buah secara maksimal, Mas. Karena ibaratnya setrum ya sedikit lari ke sini, Mas. Oh, jadi entres itu milihnya bukan yang bawah, itu yang bukan atas. Yang atas, Mas. Nah, ini kan sudah jelas ya. Oh, ini kopi bagus. Jadi kita ambil entresnya seperti ini, kita potong. Lalu ini yang kita sambung terhadap bibit pertama tadi, Mas. Jadi seperti itu. Dan lalu kalau, bagaimana caranya itu, Mas? Apa namanya? Cara penyambungannya itu? Oh, iya, nyambung kopi itu ya gampang-gampang susah sih, Mas. Iya. Kalau sekedar kita melihat cara orang menyambung itu sepertinya mudah, tapi ada cara khusus, Mas, agar sambungan itu bisa nempel, tepat ya. Nempel sempurna dengan pohon tunggalnya itu. Jadi ya ada caranya, cuma nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, Mas, harus dipraktekin, dijelasin itu. Jadi itu biasanya orang gagal menyambung itu kalau kurang memahami cara menyambung, Mas. Biar tahu caranya, boleh dikasih tahu ini caranya gimana? Oh, boleh ya, dipraktekin. Sebentar ya, Mas, saya ambil pisaunya, Mas. Oh, ada iya, ini. Iya. Nah, pertama-tama kita harus memilih entresnya, Mas. Ini entres yang bagus dan kebetulan ranting yang arah balik ke tengah ke sini itu tidak boleh dipelihara, Mas. Tidak boleh dipelihara karena akan mengurangi kopi ini produksi buah, Mas. Jadi harus yang kita pelihara harus searah cabang seperti ini, Mas. Nah, yang arah ke sana itu boleh kita biarkan. Jadi kalau arah balik seperti ini memang harus dipotong dan kita manfaatkan dijadikan entres untuk penyambungan ya. Untuk penyambungan. Nah, ini. Jadi ini yang akan kita sambung, Mas. Oh, ini ujungnya nggak dipotong ya? Oh, dipotong ya? Ini dibuang aja ya. Nah, ini kan sudah lentur, jadi nggak boleh disambung. Nah, dipotong seperti itu ya. Oke, kita cari batang yang akan kita sambung, Mas. Oke. Sepertinya di sana ada, Mas. Wah. Kalau waktu pemotongan entres berlobang seperti ini, Mas, ini nggak boleh dijadikan sambungan, Mas. Ini biasanya mudah mati, Mas. Gagal ya. Lalu kita ambil ruas di bagian atasnya lagi. Oh, enggak semua ya ini? Enggak, Mas, satu ruas saja. Nah, seperti itu. Oh, pendek juga nggak apa-apa ya? Iya, Mas. Nah, ini batang kopi yang saya tanam ini usianya baru 1 bulan, Mas. Tapi sudah bisa disambung. Makanya jadi pemilihan untuk menyambung itu maksudnya kopi yang sudah ditanam misalnya. Tingginya itu harus tunggu yang seperti apa, tingginya atau usia berapa gitu? Kalau kita ambil bibitnya sudah sebesar ini ya sudah kuat, Mas,
untuk dijadikan sambungan ya. Dan Hmm. tingginya seperti ini, kurang lebih ini ada 1 meter ya. Oh. Dan orang nyambung itu biasanya variatif mas. Ada yang setinggi lutut segini, ada yang setinggi pusar dan sebahu mas. Itu Oh. mempunyai tujuan sendiri-sendiri mas. Kalau orang nyambung setinggi lutut itu memang tujuannya agar rumput di bawahnya itu nggak bisa hidup, tujuannya gitu mas. Kalau kopi ini sudah berkembang bagus, memang di bawahnya itu rumputnya itu nggak bisa hidup mas. Jadi terlihat bersih terus, seperti yang ada di sana itu mas. Itu kan bersih mas. Nah, Iya. itu. Jadi kopi kalau sudah bagus, rumputnya itu akan berkurang mas. Jadi umumnya itu 1 meter itu sudah Bisa standar lah ya. Nah, Oh. pokoknya ini sudah kelihatan kokoh ini, bisa disambung mas. Jadi sambil nunggu usia pohon ini besar kan, kopi ini sudah posisi tersambung gitu. Jadi kita Oh. tidak nunggu dengan waktu yang sia-sia mas. Oh. Jadi walaupun usia pohon kopi ini kecil, tapi sudah bisa menghasilkan buah walaupun cuman satu apa ya, satu dompol gini ya. Iya. Satu dompol atau 2 dompol orang gini nyebutnya dompol. Sudah mulai berbuah ya. Jadi kalau sudah hidup, kopi sambung itu langsung bisa berbuah mas. Gitu. Kalau saya nyambung setinggi pusar mas. Nah segini. Tinggi besar ya. Oke, sekarang kita mulai proses penyambungan ya mas ya. Nah, terutama pisaunya ini harus yang tajam mas, karena itu akan pengaruh terhadap penyambungan kurang maksimal atau tidak bisa berhasil mas. Biasanya alatnya itu ya ada yang pakai gunting mas, cara motongnya. Jadi saya pakai pisau aja gini. Nah, potongnya harus arah ke atas mas. Oh, ke atas. Kalau arah ke bawah itu di sini ini biasanya itu akan mudah kering mas. Nah, jadi kalau menyambung harus yang ini dibelah dulu mas. Nah, dibelah dulu ya. Tengah-tengah. Enggak, agak ke samping mas, jangan terlalu Agak ke menengah. samping. Nah, Oh. begini. Nah, setelah ini dibelah, kita ambil entres yang tadi. Nah, ini. Jadi ngirisnya harus 1 kali mas. Terus, Oh, nah, gini. 1 kali. Ya, lalu kita potong seperti ini. Oh, pendek. Pendek aja mas, 1 ruas. Nah, lalu kita tancapkan. Nah, begini mas. Nah, dalam menancapkan entres yang atas sama yang bawah ini, kita harus benar-benar memperhatikan mas. Jadi kulit bagian samping sini ini harus sejajar posisinya mas. Walaupun entres ini biasanya lebih kecil ya dibanding batang yang kita sambung, itu nggak masalah. Oh, yang penting Satu sisi satu sisi kulit sama sejajar. sama kulit itu harus bertemu mas. Nah Oh, gini, Kalau satu sisinya nggak apa-apa ya. nggak masalah mas. Misalnya entres ini kan lebih kecil ya daripada yang di bawah seperti ini. Jadi itu nggak masalah, asalkan kulit yang satu sisi ini ketemu kulit, itu biasanya mudah hidup mas. Itu masuknya bebas ya, berapa senti itu dari Ya kira-kira 2 seukuran ini aja mas, yang kita potong tadi mas. Iya. Nah gini. Oh. Nah, Lalu setelah itu, nah setelah seperti ini sudah betul ya. nah, ini betul ya. Sudah betul, lalu Kita ikat mas. diikat. Ikatnya itu ya macam-macam mas. Kalau saya simpel aja pakai rafia seperti ini ya. Simpel aja. Ya tujuan ikat ini agar kalau tersentuh orang lewat itu tidak mudah jatuh mas. Sebelum sambungan ini benar-benar lengket. Nah kita ikat sederhana gini. Biasanya orang pakai plastik bungkusnya itu mas ngikatnya. Ada yang nggak diikat malahan. Gitu. Nah, lalu kita tutup pakai plastik es lilin seperti ini. Oh, ujungnya ditutup biar Ada tujuan juga mas. Nah, kita tutup seperti biar ini. nggak busuk atau gimana? Biasanya kalau sambungan seperti ini ya, kalau kita tutup terus kita ikat begini mas. Ya. Ini nantinya kan menghasilkan lembab ya. Jadi lembab itu memicu
keluarnya ranting. Jadi ini tidak mudah kering terkena sinar matahari. Tetap mengembun, Mas. Tujuannya seperti itu. Jadi tidak mudah kering ini. Nah, kalau sudah terlihat keluar tunasnya, ini kisaran 2 minggu atau 3 minggu sudah terlihat, Mas, antara hidup dan mati sambungan ini. Ini bisa kita buka, Mas, tutup ini. Ini kisaran 2 minggu bisa dibuka. Bisa, Mas. Jadi sudah terlihat biasanya tunasnya. Nanti ada contohnya. Oh, sini. sudah bersemi ya. Kalau sudah perkiraan 2 minggu ya. Sudah terlihat, Mas. Kalau talinya itu ngelepasnya gimana? Yang apa perlu dilepas atau dibiarkan? Ini kita biarkan rantingnya atau tunasnya agak memanjang dulu, Mas. Jadi ini kalau sudah kokoh, kuat ya, bisa kita putusin ini, Mas. Bisa potong. Contohnya seperti ini, Mas. Ada di sini, Mas. Nah, ini, Mas. Ini kebetulan masih belum saya buka ya. Nah, ini juga tidak bisa dipelihara, nggak boleh ini, Mas. Ini harus dibuang ini. Ini dibuang seperti ini agar fokus ke sini, Mas. Ini sudah berapa lama ini? Ini kurang lebih ada 1 bulanan, Mas. Belum sempat saya buka ya. Nah, kita buka dulu talinya. Oh, ini sudah itu ya, Mas. Sudah panjang ya? Iya, ini sudah lengket, ini sudah menyatu dengan pohon yang di bawah ini. Misalnya ini nggak dibuka talinya itu gimana itu? Ini. Apa berpengaruh? Ya, pengaruh, Mas. Biasanya ini akan tumbuh kurus ya. Jadi kan karena terhalang tali dicekik ya. Kecekik bagian sini. Jadi apa ya? Setrumnya itu nggak naik. Nggak maksimal. Nggak masih, Mas. Nah, seperti ini. Ini tinggal pemupukan kalau sudah seperti ini, Mas. Jadi kalau sudah dipupuk ya tinggal nunggu buah saja lalu panen, Mas. Ya pupuknya kalau kopi ya, Mas, itu yang bagus itu kalau di pedesaan ya kita pakai pupuk kotoran kambing atau kotoran sapi, Mas. Tapi kotoran kambing itu lebih bagus buat kopi karena masa kesuburannya itu lebih lama, Mas. Kalau kotoran kambing. Memang yang paling bagus itu kotoran kambing ya? Iya, kotoran kambing itu sangat bagus untuk dijadikan pupuk kopi. Bukan hanya pupuk kopi, Mas. Tumbuhan lain pun kalau kita kasih pupuk kotoran kambing, bagus, Mas. Jadi dibanding pupuk kita beli itu ya, itu masa kesuburannya itu lebih lama gitu. Itu misalnya dari proses penanaman maksudnya belum disambung seperti ini. Iya. Pemupukan itu berapa bulan sekali gitu? Kalau kopi. Kalau saya sih nggak ngitung, pokok ada kotoran sapi, kotoran kambing. Itu saya bawa taruh di bawah pohonnya, Mas. Iya. Di bawah pohonnya. Ada sebagian saya kasih. Jadi agar tetap terjaga ini ya kesuburannya. Jadi pohon kopi ini kalau sudah subur, ya potensi berbuahnya itu akan sangat mudah, Mas. Iya. Jadi kita harus menjaga kesuburannya kalau sudah sambungan sudah jadi seperti ini. Apalagi sudah proses seperti ini ya harus dijaga ya, Mas. Iya, ini kalau subur ya, Mas. Ini mungkin sudah mulai bisa berbuah ini, Mas. Seperti ini? Sependek ini. Oh, ada, Mas, yang kalau sambungan seperti itu ya? Iya, ada di sini. Baru nyambung sudah mulai belajar berbuah, Mas. Di sana, Mas. Gitu. Jadi keuntungannya di situ, Mas. Kopi sambung itu mudah berbuah dan buahnya itu bisanya lebat dan besar-besar. Oh iya, dalam menyambung kopi itu kita harus menentukan cuaca juga, Mas. Jadi kalau cuaca gerimis atau hujan itu jangan nyambung kopi ya. Kenapa itu? Ya nggak tahu juga sih, Mas. Biasanya itu busuk, Mas, ini. Kalau kena air hujan, gitu. Tapi kalau sudah dibungkus itu? Maksudnya dalam proses kita memotong, menyambung itu kan kena air hujan ya. Nah, disitulah biasanya itu akan mudah busuk ini, kering. Itu gagal. Kebanyakan gagal ya. Kebanyakan gagal. Di posisi pagi pun kalau agak mengembun gitu, biasanya harus kita elap gitu, Mas. Oh, biar kering. Jadi cuaca yang bagus itu ya, Mas, cuaca cerah seperti ini itu bagus, Mas. Hasilnya itu biasanya jarang gagalnya gitu. Iya. Jadi nyambung kopi itu harus pilih-pilih cuaca juga sih, Mas.
Ini juga penting ini mas. Kopi yang sudah tumbuh seperti ini ya. Kalau ada tunas yang seperti ini dan tidak kita jadikan entres, mendingan kita buang mas. Oh, gitu ya. Nah, seperti ini. Harus dijaga ya mas ya. Harus kita kontrol dan dijaga. Tidak boleh kita biarkan tumbuh subur karena akan sangat mempengaruhi lebat buah ini mas. Gitu. Oh. Jadi kalau kita biarkan, Jadi yang kalau ada- nggak dipakai untuk entres, dibuang aja ya. mendingan buang aja mas. Karena kalau kita biarkan ya hanya jadi daun, buahnya akan berkurang. Tapi buah itu ya terserah yang di atas sih mas. Tergantung rezeki masing-masing mas. Iya. Oke mas, terima kasih atas waktunya. Semoga kopinya makin subur, lebat, dan rezekinya semakin lancar mas. Amin. Nah, ini kasih pesan-pesan dong sedikit buat teman-teman kalau ada. Pesan-pesan apa ya? Oh ya, buat teman-teman jika punya lahan, daripada dianggurin mendingan ditanamin apa yang bisa bermanfaat, dan jangan lupa seruput kopinya biar melek. Mantap. Oke, sampai jumpa. Oke mas.